Selamat malam para mahasiswa Teknik Industri BOL, Binus Online Learning. Selamat malam, Malam, Pak. Pak. Selamat malam. Baik, kita hari ini membahas latihan tugas kelompok 2 ya. Latihannya, bukan soal tugas kelompoknya ya, tapi latihannya. Mirip tapi tidak sama. Ya. Oke, yang pertama ini adalah diketahui ya, nomor pertama 1, diketahui grafik fungsi X sepertiga X pangkat 3 kurang 2X kuadrat kurang 5X tambah 7. Bentuk ini implisit ya. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian interval fungsi cekung ke bawah dan cekung ke atas. Titik belok jika ada. Nah, kita mulai. Jadi untuk mengetahui apakah fungsi itu naik atau turun, itu syaratnya adalah ini. Ya, syaratnya kapan fungsi itu naik? Kalau turunan pertama fungsi X-nya, f asen X-nya positif. Artinya besar dari 0. Kapan fungsi tersebut turun? Kalau turunan pertamanya yaitu f asen X-nya negatif, kecil dari 0. Itu sudah ngerti tidak syaratnya? Halo, kapan fungsi itu naik? Oke, Pak. Kapan fungsi itu naik? Fungsi itu naik kalau turunan pertamanya f asen X-nya positif, artinya besar dari 0. Kapan fungsi itu turun? Kalau turunan pertamanya f asen X-nya negatif, kecil atau kecil dari 0. Nah, kita mulai dari sini. Fungsi X diketahui sepertiga X pangkat 3 kurang 2X kuadrat kurang 5X tambah 7. Kita cari turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, turunan pertamanya dulu. Turunan pertamanya adalah sepertiga tetap X pangkat 3 kalau kita turunkan rumusnya kan X pangkat N. N itu 3, X pangkat N min 1. Jadi N-nya 3, X pangkat N min 1. Jadi N-nya ganti 3. Jelasnya itu? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Jelas. Pak. Ya, X pangkat 3 turunkan 3X pangkat 2 ya. Jadi oke. Kemudian min 2 kali, demikian kan X kuadrat turunkan, N-nya 2, kan N kali X pangkat min 1. N-nya 2 kali X pangkat N-nya 2 min 1. Ya kan? N kali X pangkat N min 1. Jadi 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Kurang 5 kali turunan X adalah 1. 7 konstan, turunannya 0. Ya. Ini saya pakai anak nih. Saya coret. Ya, jelas ya? Oke. Jadi ini sepertiga kali 3 bisa coret, tinggal 1. X pangkat, 3 kurang 1, 2. Tinggal X kuadrat. Nah ini X pangkat 2 kurang 1 kan X pangkat 1. 2 kali min 2, min 4. Jadi min 4X. Min 5 ke 1, min 5. Ini F aksen X. Jadi turun kedua lagi, turunkan lagi. X kuadrat turunannya apa? 2X ya. Kalau langsung udah bisa boleh. Kalau nggak bisa ya 2 kali. Nah. Oh ya, ini X pangkat 2 turunnya kan N, yaitu 2 kali X pangkat M min 1. Kalau atau 2X langsung boleh. Ya, 2 kali X pangkatnya kurang 2 kurang 1, 1 ya. Jadi 2 pangkat X pangkat 1. X kuadrat turunannya adalah N, yaitu 2 kali X pangkat M min 1. Ya, N-nya 2 kali X pangkatnya N min 1. N-nya 2. 2 kurang 1, 1. Jadi 2X. Atau langsung X kuadrat turunnya 2X. Min 4X turunnya min 4 kali 1. Ini kan. Ya, min 4 kali 1, min 4. 5 konstan, turunannya 0. Sehingga turunan keduanya itu adalah ini 2X kurang 4. Ini jelas nggak nih? Masalah turunan pertama dan turunan kedua. Ya. Nah, ini syarat fungsi naik ini penting tahu. Kapan fungsi itu naik? Kalau turunan pertama fungsi X-nya positif. Kapan fungsi itu turun? Kalau turunan fungsi N-nya negatif. Positif artinya besar dari 0, negatif artinya kecil dari 0. Nah, tinggal kita ambil sini. Mana fungsi asen ini? Sudah di below ya. Fungsi asen X-nya apa sini? X kuadrat kurang 4X kurang 5. Kita salin sini. X pangkat 4
X pangkat 2 dikurang 4X kurang 5. Ini kan dia. Ini adalah F asen X-nya nih kan. Kita pindah ke sini kan. Di sini. Ini fungsi naik positif. Yaitu enam pertamanya. Fungsinya kita salin. X kuadrat kurang 4X kurang 5 ini adalah positif. Besar dari 0. Ini difaktorkan. Faktornya tahu enggak caranya? Jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya berapa? Hasil kalinya berapa? Coba lihat. Jumlah itu adalah koefisien X. Berapa sini? Min 4. Terus sini min 4. Hasil kalinya ujung kali ujung. Depannya 1 artinya. Karena itu 1. 1 kali 5. 1 kali min 5. Min 5. Nah, ini sama yang sudah teka-teki. Ada dua bilangan jumlahnya min 4. Hasil kalinya min 5. Bilangan manakah itu? Maksudnya bilangan pertama berapa, kedua berapa? Kalau min 5 pasti 5 kali 1 kan. Tapi tanda minnya bisa tertukar ya. Oleh kayak 5 kali 1. Nah, minnya di mana nih? Yang benar minnya di mana? Dia di jumlahnya. Kalau minnya di 1, 5 tambah min 1 plus 4. Padahal ini min 4. Berarti minnya harus di 5. Betul enggak? Halo? Betul, Pak. Ya. Betul, Pak. Ya, ini penting karena hasil kalinya tidak masalah. Mau minnya di 5 atau min 1 di 1. 5 kali min 1, min 5 juga. Min 5 kali 1, min 5 juga. Tapi jumlahnya yang mempengaruhi. Kuncinya di jumlah. Nah, Anda tes di sini. Kalau sini min 5 tambah 1, benar min 4. Tapi kalau 5 plus 5 ditambah min 1 plus 4. Ini pada ini min 4. Berarti ada salah di sini tandanya. Jadi kali itu mengikuti, ya perkalian mengikuti dari perjumlahan tandanya ya. Tanda bilangannya. Jelas ya? Maka sini min 5 plus 1. Maka di sini tulis plus 1 min 5. Plus 1, ini plus 1 min 5. Ya. Kemudian masing-masing sama dengan 0. Ya. Masing-masing sama dengan 0. Kalau X tambah 1 sama 0, X berapa? Ya. Kalau X tambah 1 sama dengan 0, berarti X berapa? Min 1 kan? Nah, terus kalau X min 5 sama dengan 0, itu jelas Anda lihat. Ya, berarti X adalah 5. Ya betul. Pindahkan aja. Jadi X sama dengan 5. Jadi ya. Jadi ada min 1 dan 5 ya. Ini min 1, ini 5. Nah, ini min 1 nih. Ini min 1, 5. Jadi tetap yang kecil sebelah kiri ya. Jangan 5-nya di kiri, kanannya min 1 salah. Menyalahi garis bilangan. Garis bilangan itu urut dari kiri ke kanan. Jadi min 1 yang kecil sebelah kiri. Nah, tanda ini Anda lihat di depan X ini plus. Di depan X ini plus. Plus kali plus apa? Plus kali plus, plus. Jadi mulai dari kanan. Plus, min, plus. Selang-seling ya. Mulai dari kanan dulu. Plus kali plus, plus. Plus paling kanan. Berikut daerahnya min. Berikutnya plus. Jadi plus, min, plus. Kemudian Anda lihat sini. Besar dari 0-nya artinya apa? Positif nih. Positif ini artinya besar dari 0 ya. Ya enggak? Ya, Pak. Besar dari 0 artinya daerah positif. Nah, berarti yang diasin nih daerah positif, nih daerah positif. Nah, daerah positif ini apa artinya? Sebelah kiri dari min 1 adalah X kecil dari min 1. Sebelah kanan dari 5 adalah X besar dari 5. Ya kan? Ini atau. Ini daerahnya X kecil dari min 1 atau X besar dari 5. Ini jelas nggak nih? Ini aljabar ya. Anda belajar di mana dulu? Di SMP atau di SMA? Pak. Ya, ada yang belajar di kelas 1 SMA ya. Aljabar, ilmu aljabar. Bukan aljabar linear ya, ilmu aljabar. Oke ya. Ini jadi fungsi naik itu terjadi di X kecil dari min 1 atau X besar dari 5. Kemudian fungsi turun. Kapan terjadi fungsi turun? Fungsi turun terjadi kalau turunan pertama fungsi X-nya negatif atau kecil dari 0. Nah, kita salin yang tadi. Fungsi asen X-nya adalah X kuadrat kurang 4X kurang 5. Kita salin.
kecil 0, ini faktor sama persis nih, nyontek aja nih. Nyontek pekerjaan sendiri tidak ada yang larang kan, Tuhan pun tidak marah ya. Itu kan buatan Anda sendiri, tapi jangan nyontek orang lain, ketahuan 0 ya. 0,0. Jadi di sini tinggal salin aja nih S kuadrat kurang 4 ini terurain E plus 1 X min 5. Garis bilangannya sama, min 1 min 5. Nah, plus di depan X ini plus, di depan X ini plus kali plus dari kanan. Plus, min, plus. Apa artinya kecilin 0? Negatif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatifnya. Ini aksi asiran. Ini antara min 1 dan 5. Berarti X terletak antara itu kecil-kecil ya. Min 1 dan 5. Jelas nggak sampai sini? Tentang fungsi naik dan fungsi turun. Halo? Halo. Jelas, Pak. Fungsi turunnya bisa diulang nggak Pak? Tadi soalnya keluar. Oh gitu. Iya, maaf Pak. Terbalik sama fungsi naik. Kalau fungsi naik artinya turunan pertama fungsi X-nya, aksen X-nya positif. Positif itu artinya besar dari 0. Kalau fungsi turun, turunan pertama fungsi X-nya negatif. Negatif itu artinya kecil dari 0. Itu ngerti ya? Terbalik, ya enggak? Berkebalikan ya. Ya Pak, paham Pak. Oke, kemudian Terima kasih. yang tadi fungsi aksen X-nya di sini adalah S kuadrat kurang 4X min 5. Kita pindahkan kecil dari 0. Ini uraiannya boleh nyonteknya sini. Ya, nyontek pekerjaan sendiri enggak apa-apa, jangan nyontek orang lain ya. Ini E plus 1 kali X min 5, kita salin. Di sini positif, sini negatif, bedanya. Kemudian sama tanda daerahnya ini X tambah 1 sama 0 seperti ini. X tambah 1 sama 0 berarti X sama min 1, X kurang 5 sama 0 berarti X sama 5, berarti min 1 dan 5. Kemudian di depan X ini plus kali plus, min plus, ya kan? Kemudian lihat nih tanda sini. Ini kecilin 0 atau besarin 0? Ini kecilin 0, artinya daerah negatif. Berarti yang memenuhi syarat ada ini daerah min ya, daerah negatif. Berarti X-nya terletak antara min 1 dan 5. Kalau antara tuh gini tulisnya, antara kecil-kecil. X terletak antara min 1 dan 5 gitu. Ya, antara tuh. Paham di sini? Halo? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke, kalau sudah jelas, kita teruskan lagi. Ada pertanyaan enggak ini? Fungsi naik turun. Kalau enggak ada, kita langsung ke ini di-clear dulu. Kalau enggak mau jalan ya. Ya. Baru. Fungsi turun naik oke. Sekarang fungsi cekung ke bawah. Kata cekung tuh tahu kan? Kalau Anda punya sebentar. Anot ini pakai ini yang tebal. Ini cemen cekung gini kan? Misalnya. Yang cekung tuh yang mana? Yang cekung dia melengkung ini kan? Yang Ya kalau Pak. di luar ini nama Iya, cembung. Pak. Mata kita kan cembung gitu. Ya. Nah, daerah ini yang cekung namanya. Ya, daerah ini cekung. Ya, kalau cembung daerah luar ini cembung. Jadi ini artinya apa? Dia kalau cekung ke bawah artinya membuka apa namanya? Lengkungan ini membuka ke arah bawah, betul enggak? Fungsi cekung ke bawah. Nah, ini cekungnya di sini. Bukanya ke bawah ini maksudnya ini, ke bawah buka. Maksudnya ini. Daerah cekungnya itu daerah ini daerah cekung nih. Jadi ini terjadi cekung di pinggir ini cekung nih, ya. Paham maksudnya? Paham Pak. Paham, Pak. Ini cekung yang dalam, bukan luar. Kalau luar nama cembung, ya. Nah, kapan terjadi? Nah, kalau buka ke bawah ini seperti puncak gunung. Anda tahu kan puncak gunung? Kalau di Jepang nama Fujiyama. Fujiyama itu ada gunung Fuji kan ya. Yama itu gunung ya. Iya Pak. Nah, maka enggak boleh kita bilang gunung Fujiyama, itu double gunung gitu. Ya enggak? Orang Indonesia tuh latah ya, seperti bilang Sungai Ciliwung. Ci itu artinya sungai. Sungai Liwung harusnya kan. Dalam bahasa Sunda Ci artinya sungai. Ada di Jambi, Batanghari. Sungai Batanghari, yang betul tuh Batang itu sendiri artinya sungai. Jadi Sungai Hari harusnya Batanghari ya. Jadi
Itu ya hati-hati. Nah ini puncaknya ini maksimum artinya kan? Maksimum. Kalau ini maksimum, Anda sudah belajar kan kalau Y sama dengan apa? Y sama dengan AX kuadrat. Ya. AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, yang dilihat A-nya. Kalau maksimum, A-nya itu apa? Negatif. Ini puncak gunung. Maksimum. A-nya negatif. Tetapi kalau lembah tuh cekung buka ke atas. Cekung ke atas namanya. Ya, cekungnya ke atas. Ya, ini kalau ini gunung, cekungnya yang ini arah ke dalam ini. Ini dalam juga ya. Paham maksudnya? Ini mencapai minimumnya adalah lembah. Ya, lembah. Nah, lembah itu air mengalir di paling rendah kan di lembah ya, lembah. Nah, ini terjadi A-nya gimana? A-nya ini adalah positif. Sudah paham? Bro? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, itu intinya itu, ya. Artinya apa? A ini adalah sama dengan turunan keduanya. Kalau Anda cari nanti. A ini adalah turunan kedua fungsi X. Karena mencapai maksimum, maka turunan keduanya negatif. Tetapi kalau mencapai minimum, ini kalau fungsi kuadrat, istilahnya ini fungsi pangkat 3 jadi ya. Jadi polinom jadinya. Lebih suku banyak ya. Ini kapan terjadi minimum? Kalau turunan kedua fungsi X-nya negatif. Terbalik, positif ya. Ya enggak? Kalau sini negatif, ini positif. Ya, maksimum itu terjadi A-nya negatif atau turunan keduanya yang negatif. Sama, tandanya sama. Kalau minimum itu tercapai kalau fungsi kuadrat tuh ya A-nya positif, ya A-nya positif atau turunan kedua fungsi X-nya adalah positif. Nah, ini yang dipakai sini nih, Anda lihat. Fungsi cekung ke bawah. Oh, sudah tadi ya. Fungsi cekung ke bawah, ini cekung ke bawah nih artinya. Cekung ke bawah berarti apa? Puncak gunung. Puncak gunung kan artinya turunan keduanya yang negatif. Bisa ngerti enggak nih? Halo? Ya, Pak, ngerti, Pak. A itu dipakai kalau dia AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya kan? Itu fungsi kuadrat. Kalau seperti tadi sepertiga X pangkat 3 dan sebagainya, yang kita cari adalah turunan keduanya. Kalau turunan pertama tadi apa? Fungsi naik dan fungsi turun. Ya enggak? Kalau turunan kedua, cekung ke bawah atau cekung ke atas. Cekung ke bawah, ya kalau cekung ke bawah gini, cekung ke bawah namanya. Yang daerah cekung itu adalah yang ini, yang dalam ini. Yang dalam ya. Ini kata cekung. Kalau yang di luarnya apa nih? Cembung namanya. Cembung. Ya, yang dalam nih. Nah, ini puncak berarti seperti anggap puncak gunung. Berarti ini daerah maksimum. Maksimum berarti turunan keduanya maksimum biasanya A-nya negatif. Berarti sama nih. Turunan keduanya adalah negatif. Kalau dia mencapai cekung buka ke atas. Ke atas. Ini mencapai minimum. Minimum kan? Maka turunan kedua fungsi X-nya positif. Karena sini kan kalau fungsi kuadrat ini A positif. Sini A negatif. Ini lambang sama nih tanda. A negatif ini untuk fungsi kuadrat. Y dengan A kali X kuadrat tambah BX tambah C. Kalau ini bisa berlaku pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Polinom. Ya, berlaku untuk polinom. Ini juga berlaku untuk polinom. Umum. Termasuk gak fungsi kuadrat bisa dipakai. Paham? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Paham. Nah, jadi, kemudian apa nih Mas titik belok? Titik belok
Nah, seperti Anda ingat satu gelombang bunyi begini enggak? Iya, Pak. Nah, satu gelombang bunyi ini grafik sin. Ini puncak gunung. Ini daerah maksimum. Nah, ini daerah maksimum. Ini lembah. Ini daerah minimum. Minimum. Nah, perpindahan daerah maksimum ke minimum titik inilah yang dinamakan titik belok. Ya, titik belok. Nulisnya pakai mouse nih. Halo? Jelas sampai sini? Jelas Pak, jelas. Jelas, Pak. Ya. Ya. Jadi saya gambarnya enggak begitu begini ya. Saya. Nah, ini titik beloknya di sini, ya. Di sinilah titik beloknya. Ini merupakan titik beloknya. Ya. Nah, titik belok itu syaratnya apa? Titik belok syaratnya adalah turunan keduanya sama dengan 0, ya. Turunan keduanya sama dengan 0. Ini bisa kita clear dulu. Kemudian anot. Nah, jadi titik belok syaratnya turunan kedua X-nya sama dengan 0. Nah, kita cari turunan kedua tadi berapa? Ini ya. Turunan keduanya adalah 2X min 4. Nih. Turunan keduanya adalah 2X min 4 sama dengan 0 kan. Turunan kedua X-nya sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 2. Y-nya ya masukkan ke dalam soal. Soal ini tadi ya. Fungsi X adalah sepertiga X pangkat 3 kurang 2X kurang 5X tambah 7. Masukkan X-nya 2. Nah, jadi titik beloknya adalah X. Jadi turunan keduanya X sama dengan 0 tadi, X sama dengan 2. Itu adalah absis titik belok. Nah, Y-nya dimasuk ke dalam soalnya, fungsi soalnya. Dapatnya min 8/3. Inilah titik beloknya. Sudah paham? Intinya, kita ulang lagi ya, sepintas. Kapan fungsi itu naik? Kalau turunan pertama fungsinya positif. Positif tadi besar dari 0. Kapan fungsi itu turun? Kalau turunan pertama fungsinya negatif atau kecil dari 0. Sudah paham enggak? Halo? Iya. Paham, Ya, Pak. Pak. Paham. Jadi Paham, Pak. fungsi itu kapan fungsi itu naik misalnya gini. Kapan fungsi itu naik? Naiknya itu bisa lengkung begini. Naik itu namanya. Itu terjadi kalau turunan pertamanya positif. Kapan fungsi itu turun? Gini. Turun. Kalau turunan ya. Kalau naik turunan pertamanya besar dari 0. Positif berarti ya. Kapan fungsi turun? Kalau turunan pertamanya negatif, kecil dari 0, ya kan? Kapan fungsi cekung ke bawah? Nah, ini cekung ke bawah. Berarti ya cekung ke bawah ya. Bukanya ke bawah gitu ya. Anggap tuh gunung. Kalau gunung mencapai maksimum, maka turunan keduanya negatif. Kalau ini fungsi kuadrat nih A biasa kan? Ini adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Berarti A-nya yang negatif. Atau turunan keduanya. Ya, turunan kedua fungsi X-nya yang negatif. Ini dia kan syaratnya. Kapan fungsi itu cekung ke atas? Nah, cekung ke atas ini mencapai minimum. Kalau tadi ini maksimum ya. Ini terjadi maksimum. Ya, maksimum sini. Nah, ini kapan? Kalau turunan keduanya apa? Positif. Terbalik ya. Sudah paham? Apa syarat titik belok tadi? Syarat titik belok turunan kedua fungsi X sama dengan apa? 0. Ya, Dengan 0. betul. Sama dengan 0. Y-nya tinggal masuk ke soal aja. Jadi bantu Anda Pak, cari. itu Pak, izin Ya. tanya Pak. Ya, boleh. Itu titik belok yang dalam kurung jika ada maksudnya gimana Pak? Ya, maksudnya Yang jika cari ada. titik belok jika ada. Ternyata ada kan? Halo? Ternyata ada kan? Ini anotnya mana nih? Ini digeser. Oh, lari.
Anda lihat nih, ternyata ada kan. Syarat T belok adalah turunan kedua fungsi X-nya sama dengan 0. X-nya 2. Dimasukkan ke dalam soalnya ini. Ternyata nggak ada ini tadi ya. Y-nya ternyata min 8/3. Berarti Tulisannya ini tadi. ada. Kalau ada ya udah. Kalau enggak ada ya sudah, itu maksudnya enggak. Jadi jawab tidak ada. Gitu. Paham ya? Kalau ini enggak dapat dihitung, jawabnya tidak ada. Dikit banget di sampel nih. Halo? Ya Pak, ya Pak. Iya, Pak. Sudah jelas maksudnya? Jika ada tuh, ini jika ada. Ini memang ada kan? Ya, Pak, jika ada. jadi titik beloknya itu 2 Pak ya? 1. Yang min 8/1/3 itu ya? Ini Y-nya. Oh ya, oke. Ini ordinat, ini absis. Kan titik itu X, Y. X, Y. X-nya 2, Y-nya min 8/3. Ini 1 titik. Seperti yang saya gambarkan tadi. Yang mana ini? Yang saya gambarkan ini. Misalnya kayak grafik scene gitu. Titik belok. Ini maksudnya ini daerah maksimum, ini daerah minimum. Ah, mana titik beloknya? Ini titik beloknya nih. Bulan. Daerah ini dari sini, ini daerah maksimum membelok ke daerah minimum. Jadi ini disebut titik belok. Inilah titik beloknya. Jelas? Halo? Oke Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, ini sudah mulai hitung-hitungan ya. Ya tadi hitungan juga. Suatu kotak tanpa tutup. Oh ya, ini waktu di soal latihan ini saya ada Revisi, Pak. revisi ya. Hati-hati soalnya saya revisi itu. Karena kalau enggak revisi jawabannya banyak akar-akarnya itu. Ya kan? Ya, Pak. Tolong diperhatikan tuh ya. Jadi ada revisi ya. Suatu kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk bujur sangkar akan dibuat dari selembar karton dan volume kotak itu 32 meter kubik. Terlalu gede ini ya. 32 meter kubik itu berapa besar gitu. Ya, harusnya ini ya desimeter lah atau sentimeter kubik kecil ya. Nah, tentukanlah ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Apa tuh? Apa yang minimum itu? Saya tanya Manda. Panjang. Jumlah kartonnya, Pak. Luasnya. Kan Ya, karton luasnya, Pak. tuh yang lihat sama mata kita itu kan luasnya. Betul enggak? Ya, betul, Pak. Kalau dapat dibuat pasir di dalamnya, volume pasir itu yang sebagai volume atau isi, ya kan? Coba cari lagi. Suatu kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk bujur sangkar. Wah, saya bujur sangkar loh. Panjangnya X, lebarnya X. Iya kan? X kali X. Betul enggak? Benar, Pak, benar. Tinggi T ya. Oke. Tentukanlah ukuran kotak itu agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Jadi bahan itu adalah luas permukaannya. Tapi awas kalengnya kotaknya tanpa tutup ya. Ini kasih tahu sini kan suatu kotak tanpa tutup. Jadi yang ada bahannya itu apa? Alas sama apa? Dinding. Dinding ini disebut sisi atau selimutnya. Kalau silinder namanya selimut ya. Kalau ini dindingnya betul. Dinding depan, dinding belakang, dinding kiri, dinding kanan, kan gitu kan? Nah, dinding-dindingnya boleh. Tapi atasnya enggak ada, kosong. Kan yang tanpa tutup. Alasnya ada, kalau alas bolong lagi ya berarti atas bawah kosong gitu. Ya kan? Jelas ya? Halo? Oke, Pak. Jadi Jelas, Pak, misalkan jelas. ukuran rusuk alas karena ini bujur sangkar. Hati-hati kalau bidang kita namakan sisi, itu enggak? Ini misalnya bujur sangkar nih. Yang satu bidangnya, kalau satu bidang ini namanya sisi. Bidang tuh kemudian kalau pada 3 dimensi benda ya 3 dimensi garis-garis ini dinama rusuk ya. Jelas ya? Rusuk alas. Jadi ini walaupun bentuk bujur sangkar maka ukuran panjang lebar ini disebut rusuk. Maka sini misalkan
rusuk alasnya X, maka panjangnya X, lebarnya X. Betul enggak? Tingginya kita namakan T. Nah, volumenya sudah diketahui. Volume kotak sudah diketahui 32. Satuannya udah saya lihat ya, satuan terlalu gede ini. 32 aja ya, ukuran volume ya. 32. Jadi volume kotak itu kotak sama dengan balok, sama enggak? Halo? Sama, Kotak. Pak. Ya, ukuran balok. Jadi kalau balok rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi enggak? Ya, Pak. 32 diketahui volumenya. Panjangnya X, lebarnya X karena rusuk alasnya berbentuk bujur sangkar. Berarti panjangnya X, lebar X, tingginya T. Masuk nih, panjangnya X, lebarnya X, tingginya T. Volumenya 32. X kali X berapa? S kuadrat. Nah, S kuadrat ini yang luas bujur sangkar alasnya kali tinggi, dapatlah volumenya 32. Sudah diketahui 32. Ini given ya, sudah diketahui. Berapa tinggi? Tinggi adalah volume dibagi S kuadrat, betul enggak? Betul, Pak. Halo? Ya benar, Pak. Benar, Pak. Iya, Pak. Betul. Tinggi, kalau S kuadrat kali T adalah 32, berapa tinggi T? Tinggi T adalah 32 bagi S kuadrat. Nah, tadi sekarang Elang tentukanlah ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin, sesedikit mungkin, sekecil-kecil mungkin. Itu kan ya. Seminimum mungkin, sesedikit mungkin. Itu artinya kan? Minimum itu kan sedikit. Kalau banyak, semaksimum mungkin. Ya enggak? Halo? Iya. Ya, Ya, Pak. Pak. Ya. Pak. Jadi yang minimum itu apa? Karena bahan berarti adalah luas. Gitu ya. Luas. Luas Tatap kotak servernya. tanpa tutup, gitu kan? Luas kotak tanpa tutup. Nah, kita namakan LX atau L aja boleh. Tapi karena ini fungsi X ya LX. Udah Gitu. ada pensiun. Ada pensiun. Ya, LX senang apa? Lama Luas. kan punya lu. Luas alas tambah luas dinding ya. Boleh luas dinding. Kalau ini tabung, ini namanya luas selimut. Betul enggak? Kayak Anda di selimut, ya enggak? Kayak drum, Betul, ya Pak. enggak? Nah, jadi berarti luasnya kita namakan LX adalah luas alas panjang kali lebar, yaitu X kali X. Karena bujur sangkar X kali X, jadi S kuadrat. Luas dinding adalah, Anda jangan cari ini ya. Luas depan, panjang kali tinggi. Ini 2 kalinya. Luas samping kiri kanan, lebar kali tinggi. Ada 2 kali 2. Itu bisa juga. Tapi yang kita pelajari sini adalah paling cepat keliling alas, itu keliling bujur sangkar, kali tinggi sama enggak? Halo? Betul, Kalau Pak. Sama, Pak. dindingnya ini Sama. saya buka ini ya. Luas Satu alas kali sepotong, tinggi, betul, Pak. potong di bentang panjang gitu, apa terjadi? Kelilingnya menjadi panjang, lebarnya adalah tinggi. Betul enggak? Betul. Betul, Halo? Pak. Betul. Betul, Pak. Betul. Ya. Ya. Anda bisa bermain dengan kotak-kotak dari karton, Anda gunting, kemudian Anda sebarkan panjang gitu ya. Jadinya berbentuk 4 segi panjang, betul enggak? Di mana keliling alasnya adalah sebagai panjang dinding dan tingginya adalah sebagai lebar dinding. Paham ya? Halo? Maka Paham, Pak. Paham. kita cari keliling alas bujur sangkar adalah 4 kali rusuk, 4 kali X. Kali tinggi, kali T. Nah, X kali X kuadrat, luas alasnya. Nah, ini luas dindingnya, tadi keliling alas 4 kali X kali tinggi, T. Nah, T-nya sudah kita cari tadi kan, dari volume. Volume kotak adalah diketahui, rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, panjang melebarnya sama, karenanya berbentuk bujur sangkar, X dan X, ya kan? X kali X, tingginya T. T-nya dapat kita cari 32 bagi S kuadrat. Masukkan sini. Ya, kita masukkan ke sini. Jadi yang tingginya ini, ya, kita masukkan ke sini. Ya kan, diganti T-nya. T-nya kita ganti dengan 32 per S kuadrat. Betul enggak? Halo? Ya, ya, Ini betul, Pak. adalah tingginya. Jadi luasnya berapa? X kali S kuadrat, X kali 32 per S kuadrat. X-nya bisa coret 1 enggak? Bisa. Coret 1. Coba. Jadi tinggallah
Luasnya adalah S kuadrat ditambah 4 kali 3, 2. 128. 128 ya. 4 kali 2 kan 8. 4 kali 3 kan 12. Jadi berarti 128. Di sini X-nya coret 1. Sini 1. S kuadrat bagi X enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, Ya Pak, X Pak. nah, sekarang kita mau cari turunan pertamanya. Karena syarat dari ekstrim, Anda belajar dulu di SMA atau apa? Stasioner ya. Syarat stasioner apa? Turunan pertamanya sama dengan 0. Betul enggak? Syarat stasioner, kalau di perguruan tinggi sering disebut syarat ekstrim. Mungkin nanti Anda belajar lagi yang fungsinya bukan ini yang agak yang maksudnya lebih mudah ya. Yang agak rumit itu adalah syarat titik kritis. Syarat titik kritis atau syarat titik ekstrim sama ya. Oke, ini kita pakai syarat ekstrim aja. Oke ya. Nah, itu kita cari L aksen X-nya. Kemudian Edabson X untuk melihat apa? Ingat nggak tadi? Turunan kedua itu menentukan jenisnya maksimum atau minimum. Betul nggak tadi? Halo? Betul, Pak. Iya. Benar, Pak, Kalau benar. turunan keduanya positif, dia mencapai apa? Kalau turunan keduanya positif, dia mencapai apa? Minimum. No. Minimum, Minimum. ya minimum, betul. Ini gambarnya yang tadi apa? Lembah, ya enggak? Ya, Pak. Kalau Ya, Pak, lembah Pak. ya enggak? Kalau fungsi X-nya turunan keduanya adalah negatif, ini mencapai apa? Maksimum. Maksimum, betul, maksimum. Ya, ini puncaknya di atas, kan gitu. Ini gunung, gitu ya. Ini lembah. Ya, bisa bayangin ya. Oke, berarti sini ini untuk mengetahui benar enggak ini maksimum minimum. Ini enggak mungkin ya dalam agak ekstrim itu kalau satu maksimum enggak mungkin ya, soal yang sama bisa mencapai minimum, enggak mungkin. Impossible ya. Oleh Anda tes. Oke, sekarang bagaimana kita mencari sudah dapat ini ya yang saya kotakin ini. Lx adalah S kuadrat tambah 108 per X. Ini X-nya naik ke atas ya. X ini naik ke atas, kita naik ke atas. Jadi gini enggak? Halo? Iya. Ya Pak, benar Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. Jadi berapa L aksen X-nya? S kuadrat kalau kita turunkan jadi apa? Kan N kali X pangkat N min 1, betul enggak? N-nya 2 kan? X pangkat 2, N-nya 2. 2 kali X pangkat 2. Atau langsung berapa? X kuadrat turunannya berapa? 2X. Boleh kalau Anda sudah bisa langsung aja. X kuadrat turunannya apa? 2X. Atau jalannya 2, N-nya 2 kali X per pangkat N min 1. N-nya 2. 2 kurang 1. Sini 2X. Betul enggak? Min. Oh sorry ini. Tambah 108. Ini kan tambah sih dia. Tambah 108 kali X pangkat min 1 turunkan apa? Nah, ini rumus X pangkat N. N-nya min 1. Ini kan N-nya min 1 kali X pangkat N-nya min 1. Betul enggak? N kali X pangkat N min 1. N-nya berapa? Min 1. Min 1 X pangkat min 1 kurang 1. Jelas ini? Halo? Jelas Pak, jelas. Jelas, Pak. Yang lain? Iya, Pak. Oke. Oke. Iya, Nah, iya, Pak. min Pak. 1 Oke, Pak. kali plus. Ini min 1 kali plus min. Oke. 108. Ini X pangkat berapa nih? Min 1, min 1, min 2 enggak? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Ya Pak, Kami benar Pak. teruskan ini adalah 2X. X pangkat min 2. Kalau menjadi positif turun ke bawah enggak? Jadi penyebut. Pembilang berubah jadi penyebut. Jadi 108 per S kuadrat. Ya enggak? Iya, Ya Pak. Pak. Oke. Iya, Pak. Turunan keduanya ini untuk mengecek benar enggak dia mencapai minimum. Seminimum mungkin ya. Minimum. Kita turunkan lagi. 2X yang kita ambil jangan yang ini ya. Yang ini kita ambil yang sini. 2X turunkan apa? 2 kali X turunan 1 enggak? Halo? Ya, iya Pak. Iya, Pak. Min 108 tetap. X pangkat min 2 turunnya apa? N min 2. X pangkat N min 1. Jadi ini N min 2 kali X pangkat N min 1. Pak Wito. 2 kali 1? 2.
Benedetta kadang lepas ya. Min 2 kali min 108 berapa? Riban terus nih sekarang. Min 108 kali 2, min 256 enggak? Min Iya, Pak. kali min Plus, plus. Pak. Plus, Pak. Plus Itu 256. Tapi Diki juga jarang. X Iya, pangkat kadang min lepas. 3 min 1. Halo. Perhatikan. X pangkat min 2 tambah min 1 sini. Pangkatnya min 2 min 1 min 3 enggak? Iya, Pak. Nah, atau Iya, ini jadi positif turun ke menjadi penyebut. Jadi 2 tambah 256 per X pangkat 3. Sampai sini jelas? Halo? Jelas. Jelas, Pak. Jelas Pak, jelas. Oke. Nah, apa syarat luas minimum? Maka turunan pertamanya selalu sama dengan 0. Selalu dipakai kan? Syarat ekstrim Iya, apa? Y aksen sama dengan 0. Kalau fungsinya Y. Y adalah fungsi X. Ya kan? Kalau luasnya minimum atau maksimum, minimum atau maksimum sama. Tetap turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, bagaimana tahu ini dia minimum nanti? Turunan keduanya kita lihat nanti. Oke, sampai sini jelas nih. Kalau jelas kita teruskan. Mana nih? Hilangkan dulu. Unnot. Oke. Nah, sedikit lagi nih. Tadi kita dapat apa? Syarat luas minimum adalah turunan pertama dari luas. Jadi L aksen X sama dengan 0. L aksen X-nya berapa? Di atas 6 yang mana nih? 256. Yang ini, ambil yang Tadi ini. ya. Ambil yang ini. Ya kan? Mana tadi? Ya, Pak, yang ini dia. 256 tuh. Ya. Yang kanan. S kuadrat yang kanan, tambah ini. Turunan pertamanya adalah turunan pertamanya ini. Ini kan? Iya Pak. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak, Pak. yang 128, Pak. Turunan pertama. Turunan Ya. pertamanya adalah ini kan? Betul. Betul Turunan Pak. pertamanya. betul, nih. Pak. Ini turunan pertama. Turunan pertamanya tak salin nih, ini. Ini sama dengan 0. Betul enggak? Oh, Sini. Betul Tuh. Ya, Pak, Pak. benar, Pak. Oke. Kemudian yang min ini, yang ini kita pindahkan ke kanan. Jadi min jadi plus. Betul enggak? plus. Min Ya. jadi plus. Betul Ya, Pak. benar. Dan ini Pak. kali silang. Boleh kan? S kuadrat kali 2X. Kali silang kan? Halo. Ya, Pak, Iya, boleh, Pak. Pak. Kali silang jadi 2X pangkat 3. Nah ini ternyata bisa bagi 2. Bisa bagi 2. 2X pangkat 3 bagi 2 X pangkat 3. 128 bagi 2 adalah 64 enggak? Yes. Ya, Pak, nampak, Pak. Jadi X berapa? Jadi X adalah Akar 3 ya. Akar Dari 3 dari 64. 64. Akar 3 dari 64 tuh 4 pangkat 3 enggak? Iya. Atau 2 pangkat 6 Ya, sama Pak, tuh ya. angka 2 3. pangkat 6 atau 4 pangkat 3. Jadi X berapa hasilnya? Ini kan 4. ya bagi 3 1 kan jadi tinggal 4 enggak? 4 pangkat 3 per Ya, 3 Pak, kan 4. gitu. Betul, Jadi Pak. X-nya dapat 4. Nah, kan kita periksa nih. Kita periksa betul enggak dia capai minimum tadi? Yang kita periksa adalah turunan keduanya. Turunan keduanya tadi dapat apa ini? Ini turunan keduanya. Turunan keduanya kita masukkan ya. Ini turunan kedua tadi kan. Kita masukkan X-nya 4. Coba masukin. 2 ditambah 256 per 4 pangkat 3. 2 tambah 296 per 64. Nah, 296 bagi 64. Coba kali 4 nih. 4 kali 4, 16, 1. 4 kali 6, 24, 41, 25. Cocok kan? Ya. Berarti 2 tambah 6. 6 nih positif atau negatif? Positif. Positif. Kalau dia Positif. positif, turunan keduanya positif, maka dia mencapai minimum. Betul ya? Minimum. Berarti benar. Ya kan? Berarti luasnya mencapai minimum. Ya enggak? Kalau Betul, jawab Pak. panjang kotak X. Ini untuk tes saja, untuk tes tahu betul enggak dia mencapai minimum. Minimum atau maksimum tergantung ini ya. Ya, kalau ini negatif, kecari 0 dia mencapai maksimum. Nah, panjang kotak adalah X, berarti 4, satuannya terserah lah itu ya. Lebar kotak X yang ya kan? Lebar kotak adalah X juga tadi kan? Yang berbentuk bujur sangkar. Iya, Pak. Yang lebar sama. Sangkar sama sisi. Tingginya T. Tingginya 32 per X kuadrat. Ingat nggak tadi? Kita cari di atas. Betul. Iya, Pak. Nah, masukkan 32 per 4 kuadrat. 32 bagi 16, 2. Udah. Jadi ukuran kotak itu adalah panjangnya 4. Ya, 4 satuan terserah lah nih. Mau meter atau apa sih. 442. Oke. Sampai sini jelas?
Nah, itu tugas Anda tuh Yes, Pak. tinggal membuat mirip ini aja, angka aja beda. Semua latihannya mirip angkanya, ya kan? Tapi Iya, Pak. mirip Iya. Ya, Pak, halangnya, benar, Pak. bukan angkanya beda, bukan mirip. Pasti angkanya pasti beda. Alright, Tanya Pak, boleh Ya. tanya Pak? silakan. Ini kan ada syarat luas minimum itu adalah turunan pertama dari sebuah fungsi. Itu ada rumusnya atau hukum baku Pak? Bakunya gini, secara ekstrim nama kata ekstrim itu ada dua kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan nih, ya, ada dua kemungkinan. Pertama maksimum, kedua minimum. Jadi salah satu lah, ya, salah satu. Paham maksudnya? Maksud Nah. saya apa namanya? Turunan pertama itu kenapa bisa jadi minimum atau maksimum gitu Pak? Itu ada teorinya nggak Pak? Ada teorinya. Sebetulnya ngetesnya fungsi ya. Seperti contohnya apa ya? Kita share ya. Sampai udah buat gini. Nah, saya contohkan sekarang ya. Kalau fungsi X atau Y boleh gak ya? Sama fungsi X atau Y. Misalnya berapa? 2x kuadrat ya kurang 4x. Ini 2. Ini 2. 1, 2, 1. Oke. Misalnya gini. Coba kalau Anda pakai cara apa? Ini 2 ya. Kalau dikeluarkan depannya berapa tuh? Kalau Anda pakai rumus ABC dicari ini adalah menyinggung berarti ya. Titik singgung berarti. Betul enggak? Ini kan sama dengan 2 kali X kuadrat kurang 2X tambah 1, betul enggak? Halo? Ini sama dengan 2 kali X min 1 pangkat 2, betul enggak? Segitiga Pascal nih. 1, 2, 1, betul? Koefisiennya 1, 2, 1 ini min ya. Nah, kalau Anda tanya ini mencapai maksimum atau minimum? Saya tanya Anda. Ini kan A-nya nih. Ini A-nya 2 nih. Halo? Halo, Pak. Kan bentuk Minimum, Y Pak. fungsi X sama dengan apa? AX kuadrat tambah BX tambah C. Betul enggak gitu? Tambah BX tambah C. Jadi A ini yang menentukan maksimum atau minimumnya kan? Kalau ini Anda lihat A-nya positif. Berarti dia mencapai Minimum. Minimum. Nah, kalau Anda cari puncaknya berapa puncaknya? Puncak minimumnya. P puncak minimumnya Anda tentukan berapa? Halo? Berapa koma berapa? 1. Ini 0,1 sama dengan Pak. 0 nih. Ini kan X kurang 1 sama 0 berarti berapa tuh? X kurang 1 1. sama dengan 0. X sama dengan 1. Nah, berapa Y-nya? 0. Nah, ini sini Anda masuk nih X-nya 1. 1 kurang 1 berapa? 0 0. 0 pangkat 2, 0 kali 2, 0. Di puncaknya 1,0. Jelas ya? Ini benar kalau Anda gambarkan bentuknya gini kan? Benar nggak? Halo? Iya, Pak. Ini kita eksperimen ini ya. Nah, sekarang coba dia menggunakan fungsi X adalah 2X kuadrat kurang 4X tambah 2. Kemudian dia cari turunan pertamanya berapa? 4X min 2 kali 2 kan 4. X pangkat 2 kurang 1. Betul enggak? 2 kurang 1, 1. Ya, Kurang Pak, benar, 4 kali Pak, 1, 4 enggak? Ini 0. 4. Halo? Iya, ya Pak. Ya, Pak. Pak, benar, Pak.
2 kali 2x 4x, ini 4 kali 1 4, ini 0 kan? Konstan. Iya. Nah, coba dia pakai sistem nih. Jadi kalau dia bilang turunan pertamanya tes dia, mungkin orang pertama kali kan ini masuk ini tanpa diferensial ya. Ini secara manual. Nah, ini pakai diferensial sekarang. Ya, cari turunan pertamanya, dapat diambil. Turunan pertama itu selalu 0. Coba kita ambil. Hasilnya 0. Kita ganti. 4x kurang 4. Kok bunyi gitu? Ada Suara, Pak. Hah? Ada suara. bukan dari saya itu. Ada yang. Nah, ada masuk nih 4x kurang 4 sama dengan 0, berarti 4x berapa? 4x adalah 4. Berapa x? 4 bagi 4 1. Cocok nggak? X-nya 1 kan? Ya tes, mungkin uji cobanya begini dulu awalnya. Halo? Ini yang Ya, Pak. fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat. Jadi tes. Nah, kita lihat lagi. Kalau kita cari turunan keduanya, ini jenisnya enggak? Kita lihat periksa lagi. Berapa nih? Turunan keduanya berapa sini? 4 kali 1 berapa? Ini 0 ya? Ini 0. Pak. Kali 1 4. 4 ini positif dan negatif? Positif. Positif, Pak. Positif. Positif, Kalau Pak. positif dia mencapai apa? Minimum. Minimum. Sama nama A-nya ini. A-nya adalah 2 mencapai minimum. Itu. Jadi ini ada dua cara pemecahan. Ini dipecahkan secara manual. Ini dipecahkan secara turunan. Jadi turunan pertama ini selalu menentukan apakah dia minimum atau maksimum. Paham? Jadi kalau kita gambarkan misalnya ini mencapai puncak maksimum, minimum, mencapai maksimum gitu. Ada 3 titik nih. Titik yang sini, sini, sini. Artinya apa ini? Dua puncak maksimum, 1 puncak minimum. Jadi di dalam polinom, jumlah titik puncaknya itu adalah pangkat tertingginya dikurang 1. Jadi kalau pangkat, dia ini pangkat 2. Pangkat 2 kurang 1 berapa? Halo? 1, Pak. 1. Pak. Maka ada 1 puncak aja. 1 puncak berarti minimum atau maksimum. Tinggal lihat. Ya, tinggal dilihat ini. Apakah turunan keduanya positif? Kalau positif minimum. Kalau negatif maksimum. Udah, ini kuncinya di sini. Apakah turunan keduanya positif dan negatif? Itu aja. Kalau positif minimum, negatif maksimum. Paham ya? Nah. Halo? Ada yang kurang jelas? Pak. Kemudian kalau puncaknya kalau pangkat 3 kurang ini artinya pangkat 4 nih, sorry. Ini pangkat 4 nih. Ini pangkat 4 kurang 1 berapa? 3, Pak. 3, maka ada 3 puncaknya. Nah, 3 puncak itu ada kemungkinan 2 maksimum, 1 minimum. Atau terbalik, ada yang terbalik lagi modelnya gini. Yang terbalik itu gini. Gini. Nah, ini minimum ada 2, maksimum 1. Ya, ada 1 sini. Jadi ini 2 minimum, 1 maksimum. Ini pangkat 4 ya. Pangkat 4. Tapi kalau pangkat 2 artinya apa? Pangkat 2. Pangkat 3. Kalau pangkat 3 cuma ada 2. Betul enggak? Ini pangkat 3 nih. Yang tadi gitu. Ya Pak, benar Pak. 1. Berarti kalau pangkat 3 kurang 1 berapa? 2, 3 kurang 1, 2. 2 itu artinya 1 maksimum. Ini 1 maksimum puncak gunung, 1 minimum lembah. Udah. Sudah paham? Halo? Paham Pak, paham. Paham. Oke. Kalau sudah ini agak cepat ya, mungkin kita takut ketinggalan nih. Baik. Ya, ini gambarannya dia yang tadi ya. Ini saya save ya. Takut nanti enggak. Oke. Udah masuk deh. Nggak tahu nih. Oke. Sekarang kita clear ya. Kok lari kemana? Nah, kita lanjutkan.
Nah, ini yang masuk ke turunan parsial. Ya, turunan parsial. Latihan soal ini. Nah, nomor 3. Oh ya, tadi ya. Turunan parsial, apa artinya turunan parsial sini? Kalau biasanya kan kita pakai ini ya. Saya kasih lihat yang halus. Kalau Y adalah X pangkat 3, satu variabel, maka turunan Y terhadap X apa? DY per DX. Ya enggak? Halo? Iya, Atau ini namanya apa? Benar, Pak. Y aksen. Sama enggak? D per DX kan Y aksen. Hasilnya adalah pangkatnya 3, X, pangkatnya kurang 1, 2. Ya enggak? Ya. Halo? Kita pakai ini lambangnya DY per DX. Tetapi kalau ini Z adalah fungsi dari dua variabel, hati-hati. Dua variabel X dan Y. Contohnya ini. Ada dua variabel atau ada S kuadrat tambah Y kuadrat bisa juga. Maka turunan Z terhadap X apa? Turunan Z terhadap X bukan pakai D, lambangnya do. Betul gini lambangnya. Do Z per do X. Turunan Z terhadap Y apa? Do Z per do Y. Halo? Jelas? Ya. Ya, Pak, jelas, Pak. Ini yang disebut turunan parsial, turunan sebagian. Parsial itu bagian ya, turunan bagian ya. Jadi ini mengandung dua variabel X dan Y. Jadi Z bisa turunkan terhadap X. Nah, sebetulnya do sama D itu sama artinya, diferensial. Halo? Hanya penulisannya kalau dia satu variabel kita pakai kodenya D. Tapi kalau lebih dari dua variabel atau lebih, kita gunakan pakai do. Artinya do atau D itu diferensial, sama. Ya, halo, jelas? Jelas, Pak. Ya, Pak, jelas, Pak. Turunan parsialnya ada dua, do Z per do X dan do Z per do Y. Nah, ini kita cari sini. Di sini yang minta tentukanlah do kuadrat Z per do X kuadrat, do kuadrat Z per do Y kuadrat. Berarti turunan kedua turunkan lagi. Turunan pertama ini diturunkan lagi terhadap X yang sama. Ini juga do Z per do Y ini turunkan lagi terhadap yang sama lagi. Terhadap yang sama Y. Kalau yang beda, misalnya ini turunkan terhadap Y namanya campuran. Do Y do X. Oh ini do X do Y. Hasilnya sama tuh ya. Oke, kita lihat. Z adalah Y per X kuadrat dikurang X per Y. Ini soalnya kan. Nah, sekarang kita mau cari do Z per do X. Berarti kita turunkan terhadap apa nih? Yang bawahnya apa nih? X ya. Berarti terhadap X. Maka kita lingkari X. Paham maksudnya? Kita lingkari. Jadi kita harus turunkan terhadap X. Paham maksudnya? Halo? Iya, Pak. Ya, paham, Pak. Kalau terhadap Y, nanti terhadap Y-nya lingkari. Gitu. Y-nya kita lingkari. Ya, jadi kalau diturunkan terhadap X, lingkarilah X-nya. Fungsi X-nya kita lingkari. Nah, ini letaknya di bawah supaya bisa dihitung mudah naik ke atas. X pangkat 2 dari penyebut naik jadi pembilang atau dari bawah naik ke atas berupa tanda pangkat enggak? Pangkatnya berupa tanda enggak? X pangkat 2 menjadi X pangkat min 2. Paham? Paham, Pak. Iya, Pak. Nah, Ya, Pak, X paham, Pak. dibagi Y kuadrat ini artinya sama enggak? Seper Y kuadrat kali X. Yang ini seperti ini modelnya. Iya, iya, Pak. Benar, Oke? Pak. Iya, Paham, Pak. Pak. Benar. Benar Jadi, itu, Pak. turunan Z terhadap X adalah do Z per do X. Nah, ini kita terhadap X. Berarti Y ini kalau terhadap X selain dari X atau di luar dari X dianggap konstan. Berarti Y dianggap konstan. Ini juga di luar dari X adalah seper Y kuadrat. Min seper Y kuadrat adalah konstanta pengali. Ini juga Y ini konstanta pengali ikut sebagai pengali. Tapi kalau Y sendiri aja
Ya, Y sendiri aja kalau diturunkan tak ada X, 0 enggak berarti? Berarti 0 hasilnya kan? Y tidak mengandung X, ya kan? Halo? Iya, Pak. Ya. Iya, Jadi ini Y ini konstanta pengali ikut sebagai pengali, baru udah X pangkat min 2 diturunkan tak ada X, ini X ya. Tak ada X adalah N min 2 kali X pangkat N min 1. N-nya min 2 ya. N kali X pangkat N min 1. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, N-nya benar, Pak. min Iya, 2, X pangkat N min 1. Min 2 kurang 1. Nah, min seperti Y kuadrat bukan fungsi X. Ini adalah konstanta. Ikut sebagai pengali aja. X tunannya apa? X tunannya 1. Jadi dot Y per dot X apa? Kita kalikan nih. Min 2 kali Y, min 2Y. Ini X pangkat berapa? Min 2 3. tambah min 1, min 3. Min Ya. 3. Nah, seper Y kuadrat kali 1 tetap min seper Y kuadrat. Ya. Jelas sampai sini. Ini baru turunan pertama. Ya, turunan pertama nih baru. Nah, dia mau cari turunan kedua kan? Turunkan lagi. Dot Y per dot X, kita turun lagi tak ada X. Yang sama. Sama Kak, soalnya tadi, semua X kita lingkari. Yang ada X cuma ini. Ya, yang ada X cuma ini kan. Betul enggak? Iya. Dot Y per dot X Ya, Pak, diturunkan benar, lah. Pak. Ini artinya dot Y per dot X diturunkan tak ada X lagi. Ini saya lingkarin ya. Diturunkan tak ada X lagi. Kalau ini kan tadi ini tak ada X nih. Ya, tak ada X, ini tak ada X lagi. Nah, berarti X-nya yang kita lingkari. Min 2Y adalah konstan. Ini ada minnya ya, sorry ya. Ada hilang nih, dilengkapi. Ini ada min ini. Min 2Y kali X pangkat min 3 diturunkan tak ada X apa? N min 3 kali X N min 1. pangkat N min 1. N-nya min 3. Jadi X pangkat min 3 adalah N-nya min 3 kali X pangkatnya N min 1. Min 3 kurang 1. Oh ini konstan enggak ada X-nya. Turunannya apa? 0. Ya kan? Ini konstan nih. Konstan diturunkan 0 enggak? Ya. Nah, Ya, tinggal ini. benar. Min 3 kali min 2 apa? Ini ada minnya ya. Min 3 kali min 2 apa? Plus 6 enggak? Jadi plus, Plus Pak. Jadi 6. plus. Plus 6, Plus Pak. 6Y. Ini X pangkat berapa? Min 3 kurang 1 pangkatnya Min min 4. Nah, Hmm. supaya X pangkat min 4 Min positif 4, Pak. turun ke Bawah. jadi penyebut Bawah. jadi plus. Betul enggak? Iya. Halo? Ya, Pak, benar, Pak. Betul. 6Y X kali X pangkat min 4. X pangkat min 4, 6Y tetap. X pangkat min 4 supaya positif turun ke bawah. Turun ke bawah. Menjadi 6Y per X pangkat 4. Sampai sini. Selesai nih. Yang ini sudah terjawab yang pertama. Oke? Jelas sampai sini? Halo? Ya, Pak. Ya, Jelas. Pak. Oke. Oh, ya, Pak. Sudah jelas. Ini kita clear. Nah. Anot. Mana ya? Oke. Nah, satu lagi. Soal yang sama tapi diturunkan taraf Y. 2 kali. Ya, 2 kali ya. 2 kuadrat Z per 2Y kuadrat. Ya, salin sini. Ya, saya tutup. Ini soalnya. Tadi kan soalnya nih. Karena ini carinya terhadap Y. Terhadap Y ya. Kita turunkan terhadap Y. Lingkari yang Y-nya. Mana Y-nya? Y-nya saya lingkari. Ini Y saya lingkari. Nah. Berarti Y-nya saya turunkan. Seper X kuadrat konstanta enggak? Halo? Konstan. Ya. Ini boleh Konstanta, dipecah Pak. jadi seper X kuadrat kali Y. Seper X kuadrat adalah konstanta pengali. Min. Y kuadrat ini penyebut harus naik ke atas. Semuanya harus dipembilang ya. Berarti yang kita turunkan sebaiknya. Jangan dibuat U per V. Bisa sih bisa panjang jadinya. Naik ke atas saja. Jadi ini min X konstanta pengali. Ya ini kan cara Y ya. Min X sebagai konstanta pengali. Y pangkat 2 naik ke atas. Y pangkat min 2 enggak? Halo sampai sini? Ya. Ya, Pak, Ya, benar, Pak. Pak. Oke. Angkat min 2 Nah. aja, Pak. Jadi dot Z per dot Y adalah seper X kuadrat adalah konstanta pengali. Ikut sebagai pengali. Y tunannya apa? Y tunannya 1. Betul enggak? 1. Seper X kuadrat. Iya, Pak. Yang Y yang lingkari. Y tunannya berapa? 1. 1, Pak, 1. Nah, min X konstanta pengali ikut sebagai pengali. Nah, Y pangkat min 2 turunnya ini. Ini hasilnya. Y pangkat min 2, Y pangkat N. N kali Y pangkat N min 1. Jadi N-nya berapa? Min 2, Y pangkat N min 1. Min 2 kurang 1. 3. Ya enggak? Iya, Pak. N kali Ya, Pak, Y benar, pangkat Pak. N min 1.
N-nya min 2 ya. Oke, ini seper Ya. X kuadrat kali 1 tetap seper X kuadrat. Terus min kali min plus Plus. S kali 2, 2X. Ini Y pangkat berapa? Min 3 kan? Min 3. Nah, Ya, kemudian do Z per do Y ini kita turunkan lagi terhadap Y. Ini nih. Diturunkan lagi terhadap Y. Sehingga yang kita lingkari Y saja. Nah, seper X kuadrat ini adalah konstan. Kalau kita turunkan hasilnya 0 enggak? Iya, Pak. Ini kan Ya, bukan Pak. Y. 0, Pak. Konstan. Nah, tambah 2X konstanta pengali. Baru Y pangkat min 3 kita turunkan. Rumus apa? Y pangkat N. N kali Y pangkat N min 1. N-nya berapa? Min 3. Iya. N-nya min 3. Y pangkat N-nya min 3 kurang 1. Nah, enggak. Ini plus kali min. 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 2X kali 3 min 6X. Y pangkat min 4. Supaya positif Y pangkat min 4 turunlah sebagai penyebut. Jadi min di tengah-tengah boleh 6X per Y pangkat ini turun ke bawah. Sehingga terjadi min 6X per Y pangkat 4. Oh ya, ini tulisan menulis tahu ya. Ini do kali do kuadrat gitu. Do kuadrat Z per do Y kali do Y kuadrat. Do Y ini satu kesatuan ya. Kambing kali kambing kan kambing kuadrat. Betul enggak? Ya. Kambing kali kambing kambing kuadrat. Artinya satu kesatuan, jangan buat do kuadrat Y kuadrat, salah. Do Y kali do Y kuadrat. Nah, ini yang ditanya ya kan. Halo. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah jelas sampai sini? Halo. Oke, Pak. Oke. Kalau kurang jelas nanti ditonton lagi, ulang lagi ya. Iya, Pak. Siap. Oke, Pak. Oke, ini Arnold. Nah, ini tadi kan tanyanya do kuadrat Z per do X kuadrat, do kuadrat Z per do Y kuadrat. Ini turunan parsial kedua ya, turunan keduanya. Baik. Oh, ini penjelasan apa? Oh, ini ada soal terakhir. Halo. Iya, Pak. Menemu. Tidak ada, Pak. Baik. Ini datang rumusnya supaya tahu Anda. Ya ini sekedar lah, tidak usah kalau Anda tidak tahu tidak apa-apa. Ini turunan parsial dari fungsi implisit. Jadi kalau fungsi X, Y, Z ini 3 variabel sama dengan konstanta C, ini adalah fungsi implisit. Kalau didiferensialkan D-nya itu arti diferensialnya adalah C diturunkan 0 enggak? Halo. Ya, Pak. 0, Pak. Ya, C turunkan 0. Nah, ini berlaku yang di total diferensial D dari diferensial fungsi X, Y, Z adalah karena ini fungsi F ya, F sini. Ini ada boleh enggak do F turunan parsialnya apa? Halo? Turunan parsial dari fungsi X, Y harusnya ini ya. Sebenarnya 2 variabel ini ya. Fungsi parsial dari 2 variabel adalah turunan F terhadap X adalah do F per do X enggak? Halo? Ya, Do Pak. F per Benar, do Pak. X. Turunan F terhadap Y apa? Do F per do Y kan? Ini yang sebut turunan parsial itu ini. Halo? Kalau Anda punya Z adalah fungsi 2 variabel gitu maksudnya. Maka turunan Z terhadap X itu adalah do Z per do X. Turunan Z terhadap Y apa? Adalah do Z per do Y. Jelas? Ya, do Z per do Y. Nah ini ya. Ini Z, F sama juga. Turunan F terhadap X, do F per do X. Turunan F terhadap Y, do F per do Y. Nah ini kalau per do X kali dx, kadang-kadang ini pakai do X juga. Tergantung fungsinya ya. Ya. Ini apa nih aturan rantai mesti kan chain rule. Chain rule itu aturan rantai, rantainya nih do X nih dx boleh. Do Y. Kadang-kadang ini do X. Ini do Y. Nah, ini kadang-kadang tulis ini dx sama dy. Halo?
Ini yang disebut total diferensial. Nah, karena tadi turunan yang ini tadi turunan dari fungsi S, Y, Z-nya 0, berarti ini sama dengan 0. Paham? Sampai sini Oke, Pak. jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke, ini suara gua kecil. Oke. Ya, tadi kan sama dengan 0 nih. Maka sama dengan 0. Nah, coba kita cari sini. Ini sekarang kita carinya terhadap per do X. Kalau ini per do X, maka yang ini dari ini per do X. Nah, ini maka ini sama nih. Jadi do fungsi ini adalah tulang pasirnya do E per do X, ini do E per do Y, ini rantainya do X do X. Ini harusnya do X do X. Ini do X ya. Sama ini ada yang pakai D juga kan. Do X do X. Kalau ini do E per do Y, do Y, do Y. Ini rantainya. Paham? Halo. Paham, paham. Nah, Ya Pak, paham Pak. jadi kalau ini per do X, maka yang ini per di bawahnya per do X. Di bawahnya per do X. Sama ya. Tiga-tiga nih. Ini yang soalnya ini per do X. Si do X ini dibagi do X. Si do Y juga bagi do X. Do X, do X, do X. Tiga-tiga ya. Anda tahu do F per do X berapa? Tuh. 1. Satu Pak. Maka Satu. tinggal do F per do X kali 1, do F per do X. Tambah do F per do Y kali do Y per do X. Bagi ini ya. Suaranya kecil, Pak. Kalau gede kan dengung Bagus, gitu. Pak. Aneh dari mana? Suaranya putus-putus, Pak. Suara datang dari mana ya? Kalau di saya aman-aman aja, Pak, lancar. Oke, hilang ya. Aneh. Ada korslet di mana nih? Baik, kita lihat. Ini dari 1 kali ini tetap do F per do X, ini tetap. Nah, kita cari sini do Y per do X berapa? Berarti yang ini kita pindahkan ke ruas apa? Kita pindahkan ke ruas kanan yang ini ya. Yang ini pindahkan ke ruas kanan. Jadi min enggak? Ini dia. Ya. Ya Pak, jadi min Pak. Nah, yang kita mau cari itu ini. Berapa? Do Y per do X berapa? Do Y per do X adalah min do E per do X dibagi do E per do Y. Betul enggak? Nah. Halo? Ya Pak, benar Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, ini Anda lihat sini ya. Ini do Y, ini do Y. Ini do E per do X. Nah, ini do E do F di atasnya X taruh Y. Y-nya ini yang kita ini jika kita ambil Y sama dengan Z, kita ganti nih. Y-nya dengan Z coba. Do Z per do X sama dengan min do E per do X dibagi do E per do Z. Ini ya nih. Ini menjadi rumusnya. Datangnya itu. Jadi do Z per do X adalah, ini ganti, do Z, Y-nya ganti ya, Y sama dengan Z. Halo? Kalau Iya, misalnya do Y per do X, tidak boleh ambil X. Berarti Y ini sama dengan yang bukan X apa? Z. Ya. Y sama dengan Z. Berarti do Z per do X sama dengan min. Do Z per do X sama dengan min. Do F per do X dibagi do F per semua Y diganti Z. Berarti ini do F per do Z. Inilah menjadi rumusnya. Halo? Bahwa do Z per do X itu adalah negatif dari min ya. Ada min. Do F per do X dibagi do F per do Z. Aneh ya. Memang coba kalau Anda bagi ini coba dibalik nih. Halo, coba lihat. Do F per do X. Ini ada minnya ya. Ada minnya. Dibagi nih. Dibagi nih dibalik. Dibalik apa? Do Z per do F. Betul enggak? Halo? Betul, Pak. Betul, Pak. Ini coret. Coret. Coba dikalikan. Hasilnya apa? Min do Z per do X. Pada sini apa? Do Z per do X. Enggak ada minnya. Tapi di rumusnya dapatnya min. Betul enggak? Halo? Betul. Ya Pak, benar Pak. Oke. Ini perlu perhatikan. Hal yang sama terjadi juga yang satu lagi ya. Satu lagi kita turunkan terhadap Y. Ini yang bentuk ini nih. Ini nih per do Y. Sini per do Y. Ini per do Y. Yang bawah penyebutnya.
Ini per do Y, per do Y, per do Y. Itu yang berikutnya. Oke ya. Salah. Ini clear dulu baru. Oke, kita lihat yang bawahnya nih sekarang. Jadi yang tadi itu sama sama ini, tapi ini per do Y ya. Yang soal ini per do Y, ini per do Y, per do Y. Anda lihat sini. Mana nih? Ini per do Y. Mana? Ya, ini per do Y, per do Y, per do Y. Betul enggak? Nah, do Y per do Y satu kan? Ya. Halo? Do Y per do Y satu. Dapat satu, Jika Pak. ini yang ini kita pindahkan ya. Oke, yang tinggal sendiri ini kita pindahkan ke ruas kanan. Ini jadinya min do E per do Y. Nah, maka do X per do Y berapa? Do X per do Y adalah min do X per do Y adalah min do E per do Y dibagi do E per do X. Nah, sekarang X-nya ini yang di bawahnya kan per do Y, berarti Z diganti yang jangan yang Y ya, tapi X-nya. X-nya yang ini yang kita ganti dengan Z. Ya, X diganti dengan Z, maka kita ganti do Z per do Y adalah min do E per do Y dibagi do E per do X. Kalau ini dibagi dibalik, dicoret do F-nya, kok hasilnya kok di sini plus, ini min, betul enggak? Halo? Betul, Pak. Jadi ini seolah ini hasilnya menjadi min do Z per do Y ini kali yang kita bagi ini. Nah, ini terjadinya yang dua ini yang kita pakai untuk mencari do Z per do X dan do Z per do Y. Sudah tahu ya datangnya dari situ. Sekarang kita pakai ya. Saya enggak minta Anda buktikan ya. Halo? Saya enggak uji buktinya. Oke. Iya, Pak. Udah jelas? Kalau udah kita masuk ke soalnya. Yang bagian terakhir sebentar lagi 15 menit. Oke. Nah, ini dia. Tentukan do X per do X. Tentukan do Z per do X. Do Z per do X dari E berpangkat X, Y, Z dikurang Z kali cos dari kosinus dari Y per X sama dengan 0. Ini bentuknya bentuk implisit. Soalnya implisit nih. Halo? Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. hati-hati ya, ini soalnya bentuknya implisit. Mana? Oke. Nah, ini salin soalnya. Jadi ini modelnya kita misalkanlah, karena ini 3 variabel. Ini ada X, Y, Z dan E berpangkat X kali Y kali Z. Kita misalkan ini dengan fungsi X, Y, Z adalah soalnya ini. Sama dengan 0 ini kita hilangkan. Ya. Kita misalkanlah yang ini sama dengan 0 kan. Misalkan di depannya fungsi X, Y, Z adalah E berpangkat X kali Y kali Z dikurang Z, ini Z ya. Z kali cos Y per X. Nah sekarang kita cari turunan, yang mau dicari sini apa? Do Z per do X ya. Halo? Yang mencari do Z per do X. Berarti kita cari turunan F pada X berapa? Do F per do X berapa? Halo? Nah sesuai rumusnya apa? Kalau Y sama dengan E pangkat U, E berpangkat U, maka Y aksen apa rumusnya? Y aksen adalah E berpangkat U dikali U aksen, betul enggak? Halo? E pangkat U kali U aksen kan? Ya enggak? Ya. Jadi ini kita turunkan E pangkat X, Y, pangkatnya X, Y, Z dikali X, Y, Z aksen. Tetapi tak ada apa nih? Ini tak ada apa nih? Tak ada X. Lingkarilah X-nya. Sudah paham? Halo? Jadi E pangkat U rumusnya adalah E pangkat U kali U aksen. Sesuai enggak nih? Ini E pangkat U. U-nya X, Y, Z. Jadi E pangkat U kali U aksen. Tapi U aksennya tak ada apa? Per do X. Jadi X saja diturunkan. Oke? Kemudian ini min Z kali cos Y per X. Ini bukan min ya, ini pernya. Kosinus Y per X. Ya, Z ini dianggap konstanta pengali. Jadi min Z
ini konstanta pengali ya. Min Z konstanta pengali. Nah, cos U, Y sama dengan cos U, turunannya apa? Halo? Kosinus U, turunannya apa? Halo? Turunan cos apa? Min sin U. Bensin. Ya, min sin U dikali U aksen ya. Sebetulnya ini aturan rantai, chain rule. Ya, chain ruler itu rule, aturan rantai. Rule itu aturan, chain itu artinya rantai. Maka aturan rantai. Ya, min sin U kali U aksen. Maka sini Anda lihat min sin U, U-nya adalah Y per X kali U aksen. U aksennya Y per X aksen. Paham? Halo? Ya, Pak. Ya. Jadi min Z adalah konstanta pengali, ikut aja pengali ini. Nah, min Z konstanta pengali, yang kita turunkan ini cos Y per X. Rumusnya min sin U kali U aksen. U-nya adalah Y per X. Min sin U kali U aksen. Ya, min kali min. Oh ya, ini turunan X-nya, tanda X turunan 1 enggak? YZ adalah konstanta pengali. Y1 kali YZ, YZ. Ya, tetap YZ. Min kali min plus Z. Konstanta pengali. Sin Y per X tetap. Nah, yang aksen ini kita turunkan. Ini bisa, ya ini bisa pakai U per V, tapi panjang. Paling mudah apa? Kalau Y per X, X-nya naik ke atas. Ya kan? Cara lainnya. Kalau Anda pakai U per V boleh, nanti terlalu panjang bingung. Jadi kalau Y per X diturunkan pada X, penyebutnya naik ke atas. X ini naik ke atas. Jadi X pangkat min 1 enggak? Halo? Ini baru berubah soal ya. Belum diturunkan. Belum diturunkan. Berarti ini E pangkat X saja kali YZ tetap. Ini plus Z, ini tetap. Ini. Ini enggak ada ya. Ini kayak. Nah, Y ini tetap Y, ini kali Y. E pangkat min 1 rumusnya apa? E pangkat min 1. Kan kita turunkan tada X nih. Kita turunkan tada X. Berarti Y konstanta pengali. Nah, X pangkat N rumusnya apa? N kali X pangkat N min 1. Iya kan? N kali X pangkat N min 1. N-nya min 1. Min 1, X pangkat min 1 kurang 1. Betul enggak? Halo? Benar. Oke. Nah, ini letakkan YZ-nya tak di depan. YZ kali E pangkat X YZ. Nah, ini ada min ya. Min 1 pindah kali ke depan. Depan ini ada plus. Plus kali min enggak? Terus Min, Y, Pak, min. Y dikali Z apa? Y dikali Z, YZ ya, YZ. Oke ya. Sin Y per X tetap. Nah, sekarang X pangkat min 2 sama enggak seper X kuadrat? Halo, yang di sini. Ya, Sama, betul. Pak, Ya. X pangkat min 2 adalah seper X kuadrat. Nah, sehingga ini adalah do F per do X sama dengan apa? YZ dikali E pangkat X YZ dikurang YZ per X kuadrat. Oh, ini X kuadrat ini kan dikali nih. Min YZ dikali seper X kuadrat. Jadi YZ per X kuadrat enggak? Min YZ kali seper X kuadrat adalah min YZ per X kuadrat. Ini dia. Dikali sin Y per X. Sampai sini dulu. Ini ngerti enggak nih? Sampai sini. Halo? Ya, Pak, ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ini rumusnya nanti kalau ditanya apa rumusnya nih? Tadi rumusnya yang Anda tahu tadi apa? Mencari do Z per do X apa rumusnya? Ada min ya? Ada min, begitu enggak? Terus sini Ya, apa? Pak, ada minnya, Pak. Ini apa? Sini adalah do Z. Do F per do Z. Sorry, do F ya? Ya, do F ya. Iya. Pakai form undo. Ya, sorry, do F. Ini do F ya. Do F per do X. X. Sini apa? Do X per Do do Z. F per do. Ini paling bawah nih. Z ya. Ini rumusnya. Ya. Anda enak sekarang ya. Itu ujiannya close book nih.
Tapi kena take home test apa take home test. Take home test itu sama open book gitu. Ya ini ya lihat rumus ini ya. Nah, berarti kita cari ini berapa doe per doeknya ini. Doe per doeknya sudah dapat. Sekarang kita cari lagi nih. Berapa doe per dojetnya? Halo? Yang kita mau cari ini. Berapa doe per dojetnya? Oke. Ini yang kita cari. Berapa doe per dojetnya? Jadi kita misalkan tadi fungsi ini tetap salin ya. Fungsi X, Y, Z dengan E pangkat X, Y, Z dikurang Z kali cos dan kurung sudutnya Y per X. Yang kita cari ini kan. Betul enggak nih? Halo? Do E per do Z. Benar, Pak. Maksudnya apa? E pangkat U kali U aksen. Tak ada apa? Penyebutnya apa nih? Penyebutnya apa nih? Z. Berarti Z-nya yang kita turunkan. Z-nya yang kita turunkan ya. Z-nya. Nah, Z turunkan berapa sini? 1. Berarti cos Y per X adalah konstanta pengali. Ikut sebagai pengali aja. Z-nya yang kita turunkan jadi 1. Paham ya? Halo? Paham. Nah, ini tinggal apa? XY kali 1 XY. XY terdepan XY kali E pangkat XYZ. Sama dengan satunya hilang ya. Min cos Y per X. Sudah paham? Paham, Pak. Ya, itu dapatnya. Clear. Not. Anda lihat nih. Anda lihat benar enggak? Ini tadi kan tadi. Ya. Jadi not. Nah, tadi saya bilang kan ini XY-nya letak di depan, betul kan? Di depan. E berpangkat XYZ. Nah, min 1 kali ini kan satunya hilang jadi min cos. Nah, sesuai rumus tadi ingat tadi, do Z per do X adalah apa? Min, jangan lupa ada minnya, min. Terus apa? Do F per do, ini do F per do F ya. Sorry, do F per do X, do F per belakang nih, bawah nih Z nih. Itu ingat, do F per. Pertama do F per do, terhadap ini terhadap X. Gini aja, disilang nih. Ini X, ini Z gitu. Ya, do F per do X per do F per do Z. Nah, kita salin. Tadi do Z per do X rumusnya ini ya. Oke, min, ini minnya tengah-tengah min. Ya, berapa tadi hasil yang tadi mana? Halo. Ini dia nih. Dari 2F. Nih, do F per do X adalah ini salin nih. YZ kali E pangkat X YZ dikurang YZ per X kuadrat kali sin Y per X. Kemudian do F per do Z apa ini salin nih? XY kali E pangkat X YZ dikurangi cos Y per X. Iya kan? Cos Y per X. Ya, Pak. Halo? Benar, Pak. Udah selesai. Itu yang tanyakan do Z per do X. Kalau yang tanya do Z per do Y berapa? Nah, ini hasilnya apa? Min, gitu ya, min. Nah, di sini ada pecahannya apa? Di atasnya do F. Tulis dulu. Do F. Ya, do F. Nah, ini silang. Yang bawah Y di sini kan do per do Y. Yang atas dari bawah menjadi bawah. Per do Z. Gitu. Berarti Anda cari apa nih? Do F per do Y dan do F per do Z. Do per do Z sama ini persis. Ini sudah ada nih. Sama enggak mesin ini? Ini dia. Tinggal cari apa? Tinggal cari do F per do Y ini. Oke? Ya. Sudah jelas? Ya cuma tanya itu kan. Habis ya? Sudah jelas? Halo? Ya, Pak. Jelas, Pak. Tanya, Pak. Oke, kita lihat di sini anot. Ya, habis. Berarti selesai. Tanya, Pak. Ya, silakan. Bedanya turunan implisit sama yang parsial ini apa, Pak? Ini turunan parsial tapi dalam bentuk implisit. Paham maksudnya? Kalau tidak implisit gini nih. Ini contoh yang eksplisit ya. Saya kasih contoh. Mana ya? Anot. Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Yang sederhana nih. Ini namanya eksplisit. Mungkin Anda masih ingat belajar dulu di SMP. Ada persamaan garis. Y sama, mungkin di kelas 1 SMA juga. MX tambah C, itu enggak? MX tambah C, ada enggak? Ini gradiennya M. Atau AX tambah B, ada enggak? AX tambah B atau MX tambah C kan?
Ini Ya, Pak, namanya ada, Pak. eksplisit. Terus ada lagi bentuk sama garisnya A kali X tambah B, ini jabar ya, tambah B kali Y tambah C, ABC bilangan ya, sama dengan 0. Ini disebut bentuk implisit. Implisit ini implisit. Kalau ini eksplisit. Ya, jelas ya. Nah, ini bentuk eksplisit. Saya tanya, berapa do Z per do X? Halo, berapa? Diturunkan terhadap X saja, lingkari. Sorry, lingkarinya. X kuadrat turunnya berapa? 2X. Tambah, Y kuadrat konstan. 0. 2X hasilnya. Berapa do Z per do Y? 2Y. Berarti Y-nya dilingkari. X kuadrat konstan 0. Ya kan? Tambah Y kuadrat 2Y. konstan 2Y. Hasilnya 2Y. 2Y. Ya gitu. Ini bentuk eksplisit. Eksplisit. Z tunggal ini. Nah, kalau ini tuh gado-gado campuran kan. Anda lihat sini. Di sini ada Z-nya, di sini ada Z-nya lagi. Paham maksudnya? Sudah gado-gado tuh campuran. Kayak lingkaran tuh. S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan ya ini sama ini. Ya ini sebetulnya sorry ini implis. Tapi ini Z karena Z-nya dianggap ini masih eksplisit bentuknya ya. Tapi kalau di yang single ini disebut implisit nih. Nanti kacau nanti udahlah. Ya hati-hati. Oke ya. Sudah jelas ya? Yang tanya tadi sudah tahu bedanya? Udah, Pak. Ya, Satu lagi boleh, ini, Pak? ya, itu adalah implisit. Ya. Ada lagi mau tanya? Waktunya kita tinggal Satu lagi boleh, Pak? Ya. Kalau tadi yang aturan rantai tadi gimana, Pak? Gimana? Yang aturan rantai tadi gimana, Pak? Oh, total diferensial. Nah, sebentar. Mana itunya? Total diferensial itu ya total diferensial. Ya, diferensial atau diferensial lengkap namanya. Nah, modelnya ini, kalau Z adalah fungsi dua variabel, maka total diferensial adalah DZ. DZ adalah turunan parsialnya ada dua enggak sini? Jadi turunan parsialnya turunan Z tada X apa? Do Z per do X. X. Turunan Z tada Y apa? Do Z per do Y. Maka total diferensialnya adalah DZ sama dengan, nah turunan parsialnya dua-duanya tulis dulu. Kita tulis ya. Kita tulis ini do Z per do X. Terus ini tambah do Z per do Y. Jelas sampai sini? Kemudian rantainya ini rantainya di sini, rantainya sini. Nah, di sini dikali D apa? Ini X, DX. DX per DX. DX dulu. Ini kali apa? DY. Nah, asal rumusnya ini dulu. Ini yang total diferensial pertama ini. Kalau bentuk soalnya ini. Ya, tapi kalau ini tambah lagi sini dikasih tahu bahwa X itu adalah fungsi T, misalnya T kuadrat kurang 2T. Terus Y itu adalah fungsi T yang lain, yaitu apa? 5T. Berarti X dan T, Y sama dengan T enggak? Tidak sama, Pak. Ya kan? Ini ada dua ini. Berarti turunan Z terhadap ujungnya berarti. Bukan terhadap X, tapi turunan Z ini terhadap apa? Satu variabelnya apa sini? Apa yang variabel yang ada sini? T. Maka sini per DT per DT per DT. Paham? Ya, Pak, paham, Pak. Nah, kalau ini dua variabel, ini ada ST, S
kali T kuadrat kurang 2TS. Ini ada 5T pangkat 3 S pangkat 5 misalnya. Campur ada 2 variabel. Maka turunan yang di sini ini tidak boleh pakai D lagi, do jadi lambangnya. Karena 2 variabel di sini. Maka turunan Z terhadap 2 variabel, ingat enggak? Turunan parsial terhadap T, do Z per do T. Ya enggak? Satu lagi apa? Do Z per do S. Gitu. Ada 2 jadinya. Tetap ini parsial ini tetap do Z per do X. Di sini tambah do Z per do Y. Ini sama ya. Ini sama. Terus ini jadi do nih. Do X, do Y. Nah, bawahnya ini apa? Ini karena ini per do S. Do T ini ganti nih. Ini ganti do S, do S, do S. Sudah tahu ya? Halo? Oke, Pak. Ngerti enggak tuh? Oke, Pak. Ya. Jadi ini do Z per do, ini tetap do X tadi ya. Ini juga do Z per do Y. Nah, sekarang rantainya ini adalah ini do X. Ini do S. Do Y, sorry. Ya, sama ini do E do X, do Y kan. Nah, sekarang ini per do S per do S per do S gitu. Berarti ada 2 jawabannya. Ada do Z per do T dan do Z per do S. Karena Z ini mengandung 2 variabel. Sini ada S-nya. Misalnya S pangkat 3, sini ada TS misalnya. X ini mengandung 2 variabel T dan S, Y mengandung 2 variabel T dan S. Sudah paham? Berarti ada 2 turunan parsialnya. Do Z per do, ini do jadi ya. Do Z per do T dan do Z per do S. Ada 2 turunan parsialnya. Paham? Paham, Halo? Pak. Oke. Ini kita save aja. Nanti saya kasih ke Anda aja. Ini save. Apa enggak tersimpan deh? Oh, sudah tersimpan ya. Oke. Ini kita berarti sudah selesai ya. Kita tutup nih.